bikin satu kegiatan, satu output, satu SOP, tidak. Lebih dari satu. Oke? Bisa? Sekarang setelah menentukan judul, kita langsung lanjutkan dengan identifikasi prosedur. Dalam mengidentifikasi prosedur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus mengidentifikasi jenis kegiatannya, kita harus mengidentifikasi penanggung jawab produknya, kita harus mengidentifikasi siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, kita juga harus mengidentifikasi kegiatannya, kita juga harus bisa mengidentifikasi bagaimana langkah awal, langkah utama, dan langkah akhir. Kemudian kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah penghubung antara langkah awal, utama, dan akhir. Mari kita lihat pertama adalah kita melakukan mengidentifikasi. Yang ini Bapak Ibu kita sudah identifikasikan? Sudah. Oke, untuk mengidentifikasi dan merumuskan langkah-langkah atau aktivitasnya, kita tentukan dulu kegiatan awalnya. Kalau dia adalah SOP rutin, berarti diawali oleh siapa Bapak Ibu? Penanggung jawab pelaksana kegiatan. Setelah Bapak Ibu tentukan siapa yang kegiatan awal, kita tentukan apa kegiatan utama. Kegiatan utama adalah merupakan proses utama. Setelah itu, kita tentukan kegiatan akhir. Kegiatan akhir adalah output utamanya. Setelah itu, Bapak Ibu baru ditugaskan untuk membuat sebuah rangkaian cerita dengan menggabungkan SPOK. Dengan apa Bapak Ibu? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi nanti Bapak Ibu setelah tahu judulnya, lalu kita membuat sebuah rangkaian cerita gabungan antara kegiatan awal, kegiatan utama, dan kegiatan akhir dengan berdasarkan SPOK. Boleh nggak Bu kalau nggak pakai K-nya keterangan? Boleh. Jadi bisa pakai lengkap SPOK. Ada juga nanti bisa gabungannya nggak ada keterangan. Setelah itu kita akan menghitung jumlah aktornya. Dan untuk mempermudah identifikasinya, ada namanya formulir identifikasi. Jangan takut Bapak Ibu, ada. Contoh misalnya, ini adalah SOP penyusunan laporan konsinyering. Kalau orang dinas pernah nggak dengar istilah konsinyering? Konsinyering adalah pertemuan yang dimana di dalam pertemuan adalah ada masalah dan kita mencarikan solusinya. Sehingga dari pertemuan itu harus dibuatkan laporannya. Kegiatan awal, Bapak Ibu, di sini kita harus tentukan kegiatan awal karena dia adalah rutin, maka dimulai siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Kabid, karena dia penanggung jawab pelaksanaan kegiatannya adalah Kabid, maka Kabid menugaskan Kasubid untuk menyusun konsep laporan konsinyering. Gitu ya. Kemudian tentukan langkah utamanya. Karena dia adalah menyusun laporan, maka di sini Kasubid menyusun konsep laporan konsinyering dan menyerahkan kepada Kabid. Apa outputnya? Outputnya adalah karena kegiatan akhir adalah dokumentasi, maka analisis mendokumentasikan laporan konsinyering. Jadi SPK-nya di mana? Kalau kita lihat Bapak Ibu masing-masing ini kalau Kabid sebagai apa Pak Bu? Subjeknya, predikatnya adalah kata kerja. Nanti menugaskan Kasubid untuk objeknya adalah menyusun laporan konsinyering. Jadi harus ada subjek, ada predikat, ada objek. Untuk menentukan bagaimana kegiatan awal, utama, dan akhir, saya sarankan jangan dulu buat di LK-nya. Tapi Bapak Ibu buat dulu langkah secara keseluruhan. Nanti dari
situ kita bisa langsung memplotkan ini loh kegiatan awal, ini loh kegiatan utama, ini loh kegiatan akhir. Supaya nanti Bapak Ibu tidak mentok. Karena sudah begitu bingung kan? Kalau Bapak Ibu membuat secara keseluruhan, itu lebih enak. Saya tahu ini langkah-langkahnya, itu kan plot ini. Jawa Barat. Ya. Kita akan lihat contohnya nanti. Ini contoh lembar, formnya. Contoh lembarnya seperti ini. Pertama harus ada judul SOP-nya dulu ya. Baru apa jenis kegiatannya? Jenis kegiatan adalah nama jenis kegiatan dari SOP tersebut. Yaitu hanya ada 3 saja. Rutin, pelayanan, dan penugasan. Ini yang dicantumkan nanti di sini. Ya, nanti yang dicantumkan di sini. Jangan 3-3-nya dicantumkan, Pak Bu. Biar kelihatan rame Bu. Enggak rame, membingungkan nanti. Penanggung jawab itu ada 2. Yang pasti yang mengetahui itu Bapak Ibu ya. Siapa penanggung jawab produk tersebut? Kemudian siapa sih penanggung jawab pelaksana kegiatan tersebut? Dituliskan di sini. Baru Bapak Ibu, ruang lingkupnya mana? Kalau di puskesmas, misalnya ruang lingkupnya di poli umum, berarti di poli umum. Jadi ya, karena Bapak Ibu yang tahu di ruang lingkup. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak memahami secara banyak tentang puskesmas dan dinas kesehatan karena saya terus terang bukan ditempatkan di tugas itu. Hanya kebetulan memahami tentang kemampuan saya untuk menjelaskan SOP sehingga saya banyak bertanya kepada dokter Mas. Ya. Nanti kita kasih Ini tahu. kalau nanti saya selalu Nanti dikasih tahu. setelah itu, ini loh. Nama kegiatannya, tadi SOP-nya, langkah-langkah ini. Yang saya sarankan, sebelum Bapak Ibu menentukan ini, buat ini dulu deh. Langkahnya dari pertama sampai akhir, baru nanti plotkan. Ini loh langkah awal, ini loh langkah utama, ini loh langkah akhir. Selalu langkah awal, lihat siapa yang memulainya. Kalau dia bentuknya SOP pelayanan, berarti apa? Pasti selalu bunyinya pemohon mengambil nomor antrian. Selalu itu yang pertama. Kenapa? Kuncinya adalah untuk menentukan urutan pelaksananya, siapa yang pertama memulai, dia yang diletakkan terlebih dahulu. Itu gimana? Nanti saya akan jelaskan di bagian flowchart-nya. Sampai di sini dulu, bisa paham formatnya? Bisa. Ada nanti Bapak Ibu sudah membuat seperti ini. Oke? Bisa? Sebaiknya apa Bapak Ibu? Untuk menentukan yang ini, saya sarankan buat aja dulu deh semua. Agar memudahkan kita memplot mana langkah awal, mana langkah utama, langkah akhir. Kenapa kami memberikan seperti ini Bapak Ibu? Memudahkan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu sudah membuat ini, tinggal pindahkan di flowchart. Kopas dia pindahkan. Gitu. Jadi bukan berarti kerja banyak-banyak gak ada hubungannya, ada hubungannya. Setelah Bapak Ibu buat ini, pindahkan aja di flowchart ini. Gak mikir 2 kali kan, kita mikir 1 kali. Bagaimana contohnya? Inilah, saya berikan contoh. Prosedur pendaftaran pasien di loket. Prosedur. Kenapa dia masuk ke dalam jenis kegiatan SOP pelayanan Bapak Ibu? Karena yang langkah awal adalah pasien mengambil nomor antrian. Begitu kan? Tadi konseling baru. Ya? Itu. Ini yang mau, kenapa ini untuk Bapak Ibu mau masukkan apa? SOP pelayanan, rutin atau penugasan. Penanggung jawab. Penanggung jawab produknya puskesmas ya, kepala puskesmas kan? Betul kan? Penanggung jawab produk untuk prosedur pendaftaran pasien di loket. Petugas loket. Produk itu adalah penanggung jawab pelaksana
Pelaksanaan. kegiatan. Ini produknya. Benar? Kepala puskesmas semua. Ini loh, kita harus memahami dulu satu penyamaan persepsi ya. Puskesmas ya. Jadi ada dua loh, penanggung jawab produk sama penanggung jawab pelaksana kegiatan. Berarti yang ibu maksud tadi benar. Bagian apa? Loket toh, UKP itu bagian loket itu kan? Skop ruang lingkupnya apa? Puskesmas. Bisa dipahami di sini? Sudah kalau orang puskesmas ya, ada penanggung jawabnya Ya, bos ya. bisa? Bos, kamu. Kita lanjut. Ini contoh lain di sini. Saya katakan tadi, kalau mau menentukan identifikasi kegiatan, buat dulu apa? Secara menyeluruh ya, biar memudahkan. Sebenarnya aturannya seperti ini, tapi nanti saya karena kita baru belajar, nanti membuat kita kebingungan. Makanya saya sarankan adalah buat dulu seperti ini. Ini contoh nih, misalnya contoh ya, karena setiap puskesmas kan berbeda-beda ya. Pertama, pasien mengambil nomor antrian, kemudian pasien menunggu panggilan petugas loket. Lalu petugas memanggil pasien sesuai nomor urut. Pasien menuju ke loket. Kemudian petugas menanyakan kartu berobat kepada pasien. Lalu akhirnya apa? Pasien menunggu di poli tujuan. Gitu ya. Nah, untuk menentukan apakah dia kegiatan awal, kegiatan akhir, atau terutama, gampang. Kalau langkah awal gampang ya, kegiatan awalnya gampang kan? Selalu apa nih? Ambil yang nomor 1 sebagai kegiatan awal. Selalu kegiatan awal adalah yang ini nomor 1. Yang kedua adalah kegiatan utama. Kegiatan utama adalah menjelaskan prosedur utamanya. Di sini apa SOP-nya? Prosedur apa judulnya tadi? Pendaftaran pasien di Loket. loket kan? Berarti proses harus sebagai kegiatan apa dia? Kegiatan utamanya. Bagaimana menentukan yang mana di dalam langkah-langkah ini adalah merupakan langkah kegiatan utama? Pasien menuju loket, lalu sini ya, petugas menanyakan kartu berobat. Disitulah dia mulai masuk kegiatan utama. Jadi proses yang utama itu yang pertama dia dituliskan sebagai langkah utama. Langkah utama ialah sebagai kegiatan utamanya. Ibu diulang-ulang. Dan yang terakhir adalah kegiatan akhir adalah di sini ya, petugas mengarahkan ke poli tujuan. Harusnya sampai di sini saja.